Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid-dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqallus salami. Aqallus salami utawi luweh kidik-kidike salam. Iku assalamu alaikum, lafat assalamu alaikum. Tasdidus salami utawi tasdide lafat salam iku alas sini ing atase huruf sin. Mriki nglanjutaken tentang pembahasan ingkang kala wingi. Kemarin membahas tentang tasdid daripada Fatihah kalau nggak salah ya. Sekarang melanjutkan tentang sesuatu atau aqallus salam, sedikit-sedikitnya bacaan salam ketika dalam kita ingin mengakhiri dalam sholat. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya paling sedikit-sedikitnya membaca salam dalam keadaan mengakhiri sholat yaitu lafaz assalamu alaikum. Kalau yang biasa kita baca yaitu assalamualaikum warahmatullah, ya kan? Kalau kita pas menoleh kanan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sebetulnya ketika kita kok cuma membaca assalamualaikum itu sudah cukup, berarti gitu. Ada aqall, ada aksar. Nah, tapi kan kita juga setidaknya menyempurnakan lah, karena itu juga sunnah. Jangan terus memaksimalkan daripada ibadah kita yaitu dengan membaca assalamualaikum warahmatullah ditambah warahmatullah. Tapi kalau toh memang kok cuman assalamualaikum itu sudah cukup, sudah boleh. Selanjutnya faslun auqatus sholati khamsun. Auqatus sholati utawi pira-pira wektune salat iku khamsun ana 5. Awalu waktu duhri utawi kawitane wektu duhur iku zawalu samsi awit ling sire srengenge. Wa akhiruhu lan utawi akhire salat duhur iku masiru dili syai'i dadine bayangane perkara. Dadi iku mislahu ngumpamani syai' ghairu dilil istiwa'i kang sakliyane ayang-ayange istiwa. Wa awalu waktil asri lan utawi kawitane wektu asar iku idza sara ing dalem ari kalane dadi apa dilu kuli syai'in ayang-ayange saben-saben perkara dadi iku mislahu ngumpamani syai'. Wazadalan tambah opo dilun tambah mau qalilan hale kidik. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktul asri iku ghurubus syamsi surupe srengenge. Wa awalu waktil maghribi lan utawi kawitane wektu maghrib iku ghurubus syamsi surupe utawa awit surupe srengenge. Wa akhiruhu lan utawi akhirane waktul maghrib iku ghurubus syafaqi surupe mega al ahmari kang abang. Wa awalu waktil isya'i lan utawi kawitane wektu isya iku ghurubus syafaqi surupe srengenge al ahmari kang abang. Wa akhiruhu lan utawi akhirane wektu isya iku tuluul fajri awit mletrake fajar as-shadiqi kang bener. Wa awalu waktil subhi lan utawi kawitane wektu subuh iku tuluul fajri awit metune fajar as-shadiqi kang bener. Wa akhiruhu lan utawi akhirane wektu subuh iku tuluus syamsi mletrake srengenge. Teng mriki menjelaskan tentang beberapa waktunya daripada sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu sholat yang dilakukan setiap harinya putaran dari hari mulai
siang, malam, pagi, sore, 24 jam, katakanlah 24 jam itu ada waktu khusus dari 5 waktu sholat tadi. Dan salah satu dari waktu 5 itu tidak mungkin bisa bersamaan. Pasti ada waktu-waktu yang berbeda, waktu-waktu sendiri. Di sini kapan saja, bahwasanya permulaan daripada sholat duhur. Sholat duhur diawali dari zawalus samsi. Jadi ketika kita pas waktu waktu istiwa. Waktu istiwa berarti waktu ketika matahari tepat di atas kepala kita. Memang tegak lurus. Di situ berarti sekitar mungkin kalau waktu jam mungkin sekitar jam 12-an mungkin. Tapi itu kan pasti ada pergeseran. Karena istiwa itu kadang minggu depan dan minggu yang kemarin pasti ada perbedaan. Entah itu 1 menit, entah itu bahkan kadang malah bisa setengah jam. Satu minggu, 1 bulan ini dan bulan yang akan datang pasti ada perbedaan. Maka kalau kita kok menghitung dengan menggunakan jam tangan itu belum tentu tepat, karena itu pasti ada pergeseran. Tapi kurang lebihnya mungkin jam 12-an. Lah di situ waktu istiwa itu berarti pas tegak lurus. Ini berarti kita diharamkan untuk melaksanakan, kalau kemarin melaksanakan sholat. Kita menunggu beberapa detik atau beberapa menit. Matahari kan muncul dari barat, dari timur, terus berjalan menuju ke barat. Nah, pas pada tengah perjalanan, itu namanya istiwa. Lah bergeser sedikit ke arah barat. Inilah pergeseran sedikit ini disebut zawalus samsi. Mulai dari pas tegak lurus, geser, matahari berjalan ke arah barat, ini meskipun gesernya sedikit, nah ini sudah bisa menentukan untuk dibuat patokan awal boleh kita melaksanakan sholat duhur. Disitulah awal mulanya. Misalkan kok awak dewe menaruh barang atau pulpen yang sekitar pulpen itu kira-kira 15 cm ya. Terus ketika masih zawal itu masih istiwa itu berarti tepat, tidak ada bayangan sama sekali. Matahari di atas tapi tidak ada ayang-ayang cara bahasanya. Tidak ada bayangan. Tapi ketika geser sedikit matahari jalan ke arah barat, sedikit saja, itu kan sudah ada bayangan ke arah timur. Nah, bayangan yang di timur inilah disebut zawalus samsi. Sudah geser. Disitulah awal mula melaksanakan atau diperbolehkan melaksanakan sholat duhur. Lah terus yang mriki disebutke wa akhiruhu iku masiru bil lisai mislahu. Lah sedangkan akhir daripada sholat duhur yaitu ketika sebuah bayangan di situ sudah tepat atau sudah menyamai dengan barang tadi. Misalkan tadi pulpen tingginya itu 15 cm. Bayangan itu diukur saja. Bayangan yang ke arah timur itu apakah sudah ada 15 cm atau belum. Kalau sudah ada berarti disitulah akhir daripada sholat duhur. Kalau belum berarti kita masih boleh menjalankan sholat duhur. Tapi kalau lebih lah ini berarti sudah kita keluar daripada waktu sholat duhur. Akhirnya berarti ketika bayangan sebuah benda tadi kok menyamai dengan bendanya. Ketika bayangan sebuah benda tadi sudah menyamai dengan bendanya. Tongkat tingginya 1 meter, kita kira-kira diukur kok sudah 1 meter bayangannya, ini berarti sudah akhir dari sholat duhur. Itu kalau kita kan dulu kan belum ada jam toh Pak Sigit. Nah karena belum ada jam, dulu itu pakai rubuk nih kok. Niki teng masjid mriki mbiyen enten. Masjid As-Sa'adah itu ada dulunya tugu jam. Mas Anas yang masih ingat Mas Anas tugu jam niku sekitar ada 1 meter seperempat mungkin.
Nah, di situ ada besi, ada jarum, dan di pinggir-pinggirnya jarum ada besi. Apa ada ukuran-ukurannya? 1 cm, berapa cm ada. Pakai rubuk. Rubuk itu apa namanya? Untuk menentukan jam masuknya sholat timriku. Menggunakan seperti itu. Kalau dulu memang belum ada alat canggih semacam saat ini. Dan menggunakan apa? Menggunakan perhitungan matahari. Kalau ketika kita akan melaksanakan sholat pada zaman nenek moyang kita mungkin seperti itu. Selanjutnya wa awalu waktil asri. Nah, sekarang kapan permulaan daripada sholat, waktunya sholat asar? Sholat asar itu dimulai idza sara dilukuli syai' mislahu wa zata qalilan wa akhiruhu ghurubus syamsi. Oh, ketika kok di situ sebuah bayangan tadi yang sudah menyamai dengan sebuah benda, bayangan sudah menyamai dengan sebuah benda dan lebih sedikit wazada qalilan. Wazada qalilan berarti luwih sithik. Misalkan tadi pulpen 15 cm panjangnya. Kok itu sudah melebihi 15, katakanlah taruh kata 16 atau 17 cm. Ah, ini berarti sudah bisa dibuat untuk patokan melakukan awal daripada sholat asar. Berarti pokoknya intinya ketika sudah lebih, bayangan itu sudah melebihi dari barangnya. Tapi ini sedikit saja, ini kita kan membicarakan awal waktu. Nek kok lebih kok pulpen ditaruh 15 cm tapi bayangannya sudah 25 cm. Nah, ini wis ngakhir, wis rampung nih. Awal, kita kan membicarakan awal. Terusane melih kapan akhirnya? Wa akhiruhu ghurubus syamsi. Akhir daripada sholat asar yaitu ketika matahari sudah terbenam. Matahari sudah terbenam berarti sudah memang betul-betul tidak nampak sama sekali. Nah, kita kalau di Temanggung apalagi di daerah kita kan ketutupan gunung. Bukan berarti terus ketutupan gunung, wah berarti sudah bisa melaksanakan sholat maghrib. Kalau kita puasa berarti wis ra ketok ketutupan gunung buka. Ayo niku berarti loncok niku. Berarti niku mboten sebagai patokan. Gunung itu kan belum terus, ketika gunung dihilangkan kan masih nampak. Nah, kalau kita melihat bisa untuk gaya patokan teng laut, teng pantai. Nah, teng pantai. Pantai pun ketika bulatan matahari kok masih cuman separuh, ini belum bisa dibuat patokan. Oh, berarti sudah bisa melaksanakan buka puasa. Ya enggak. Harus betul-betul bulatan matahari itu sudah hilang. Napa niku sunset napa ya? Sunset nggih. Kita melihat sunset niku memang matahari sudah tenggelamnya sedikit-sedikit dan ketika sudah lenyap sama sekali tidak terlihat. Nah, nikulah taruh kata di sini awal atau akhir daripada sholat asar. Memang betul-betul sudah nampak. Kalau toh cuman ketutupan gunung, ketutupan pohon, apalagi pohon, gunung man boten saged. Itu membicarakan tentang akhir sholat asar. Kemudian wa awalu waktil maghribi ghurubus syamsi. Lah sekarang kapan awal mula waktunya sholat maghrib? Sholat maghrib itu dilaksanakan ketika ghurubus syamsi. Matahari memang sudah betul-betul hilang dari pandangan kita. Artinya seperti tadi. Akhir daripada sholat asar berarti awal daripada sholat maghrib. Akhir daripada sholat duhur berarti awal daripada sholat asar. Akhir daripada sholat subuh berarti belum tentu awal dari sholat duhur. Penak jenengan bar subuh gogok sedelit langsung duhuran. Nenggon. Niki tapi tidak, kalau di asar, maghrib, isya. Asar, duhur, asar, maghrib, isya. Ini bisa berlanjut. Kalau pas waktu subuh sampai duhur, ini ada deta. Spasinya terlalu panjang di sini. Di situ makanya di situ ada kesunahan selain di antara bainal subhi wa dhuhri itu ada kesunatan duha, salat duha. Di luar waktu duhur dan di luar waktu subuh, di antaranya.
Kemudian kapan akhirnya? Wa akhiruhu ghurubus syafaqil al-ahmar. Akhir daripada sholat maghrib yaitu ketika hilangnya awan merah. Jenenge nek teng manu asfar niku napa ramyang-ramyang. Jenengan nek kaya zaman biyen nggih. Kalau sekarang kan karena memang kita kebanyakan mendung. Nek kalau dulu saya waktu kecil masih menangi gampangannya. Waktu maghrib itu mega atau awan itu kelihatan ada merah-merahnya nggih Pak, ya kok. Nek riyen saniki kan mungkin kebanyakan pabrik mungkin. Dadi nggak bisa untuk buat patrokan. Sekarang kan kebanyakan pabrik tapi nggih banyak asap. Kalau dulu kan mega itu bisa tertata kayak kembang bunga-bunga rajin tertata apik nih. Nah itu ketika matahari sudah hilang dan di situ muncul mega yang merah, al-ahmar, syafaqul ahmar itu mega yang merah atau awan merah. Nah disitulah awal mula kita melaksanakan sholat maghrib. Sedangkan wa akhiruhu tulu'ul fajri wa akhiruhu ghurubus syafaqi al-ahmar. Akhir daripada sholat maghrib yaitu ketika awan merah tadi sudah hilang. Awan merah wis hilang. Berarti nek maghrib itu awan merah masih kelihatan. Tapi ketika sudah hilang, nah ini berarti akhir daripada waktunya sholat maghrib. Mungkin sekitar jedanya ya sedikit niku. Mungkin 1 jam mungkin nggih. Kurang lebih antarane isya maghrib itu 1 jaman, 1 jam seperempat atau kadang ya berubah-ubah karena itu istiwa. Tapi kurang lebihnya seperti niku. Sekarang kemudian selanjutnya wa awalu waktil isya'i ghurubus syafaqi al-ahmar. Awal mula daripada sholat isya itu kapan? Yaitu ketika mega atau awan yang berwarna merah tadi sudah hilang. Awan merah hilang atau awan merah itu masih ada, berarti itu masih kita boleh menjalankan sholat maghrib. Akhir daripada maghrib ketika awan merah sudah hilang. Hilangnya awan merah menunjukkan awal waktu daripada sholat isya. Oh berarti hilangnya mega abang niku itu menentukan awal waktu daripada sholat isya. Sholat isya ini berarti ketika awan merah sudah hilang. Wa akhiruhu tulu'ul fajri as-shadiq. Adapun akhir daripada waktu sholat isya yaitu ketika fajar shadiq sudah muncul. Ini ya juga panjang, waktu isya itu panjang. Mungkin kalau sekarang ini isya pukul 7 kurang 5 mungkin. Sekarang kita boleh melaksanakan sholat isya pada per hari ini. Itu jam 7 kurang 5 sudah bisa melaksanakan sholat isya kalau sekarang mungkin. Lah mulai dari itulah sampai tulu'ul fajri. Mungkin sekitar kalau sekarang jam 4 seperempat mungkin. Sing tetangi gasik nih. Ya mungkin 4:30 lah katakanlah standarnya hitungannya 4:30 teman-teman. 4:30 itu berarti berapa jam nih? Sholat isya itu panjang sekali. Tapi ya jangan terus kita melaksanakan sholat isya pada waktu akhir nih mboten. Karena kan tulu'ul fajr ini kan kadang kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Fajar shadiq itu memang betul-betul cahaya. Tapi apakah kita di sini itu sudah pernah melihat fajar shadiq kan belum. Itu perkiraannya. Kita jangan sampai nek siang kan bisa. Kalau siang kan kita duhur bisa dideteksi. Tapi kalau fajar shadiq matahari kan bisa terlihat kasat mata. Ini geser sini, bayangannya sudah melewati dari benda tadi, ini kan bisa dideteksi. Tapi kalau fajar shadiq tidak semua orang bisa melihat. Nah, gampangannya deteksinya terlalu sulit. Maka dari itu, melaksanakan sholatnya jangan sampai terus kita mengakhirkan. Selanjutnya lagi
Wa awalu waktu subhi. Kapan sekarang kita boleh melaksanakan sholat subuh? Di sini disebutkan tulu'ul fajri as-shadiq, ketika fajar shadiq sudah datang, sudah nampak. Nah, ini fajar shadiq. Wa akhiruhu tulu'us samsi. Adapun akhirnya itu ketika matahari sudah terbit. Nah, di sini kapan dimulai fajar shadiq? Kapan dimulai sholat subuh? Yaitu ketika fajar shadiq sudah nampak. Fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Maka disebut shadiq berarti ini fajar yang benar. Nek ana fajar benar berarti ada fajar yang bohong atau yang palsu, yang disebut fajar kadzib. Fajar kadzib itu juga sama, dia juga berupa sinar cahaya. Mungkin kalau waktunya itu mungkin 1 jam sebelum datangnya fajar shadiq, sekitar pukul 3 mungkin atau setengah 4. Dan ini ada perbedaan antara fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar kadzib itu munculnya dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Cahayanya itu dari bawah ke atas. Dan seiring cahayanya itu nyebar ke atas, tidak nyebar, lurus ke atas, itu semakin ke atas semakin hilang dan sampai hilangnya sampai di permukaan langit. Terus setelah itu sudah hilang maka menjadi gelap. Tiba-tiba langit itu gelap. Ini fajar kadzib. Fajar kadzib itu kadang kan fajar sing cara bahasane ngeprank ya. Iki salat subuh apa wis urung ini ngeprank iki fajar. Kalau orang yang tidak bisa mendeteksi adanya fajar 2 itu, fajar kadzib dan shadiq, nah ini dikira nanti itu sudah bisa melaksanakan salat subuh, padahal belum. Nah, nek fajar shadiq yang bagaimana? Fajar shadiq itu fajar yang munculnya itu menyebar. Kalau tadi ke atas, kalau ini nyebarnya itu ke selatan dan ke utara. Dan ini tidak terus langsung hilang, tidak seperti tadi. Kalau tadi mengeluarkan cahaya tapi langsung gelap. Tapi kalau ini nyebar terus semakin terang. Nah, semakin terang. Langit itu semakin terang. Ini disebut fajar shadiq. Lah disitulah kita sudah boleh untuk melaksanakan sholat. Sholat apa tadi? Sholat subuh. Lah mereka memang kenapa kok ada disebut ada awal, ada akhir. Nah di situ kan ada kesunahan juga. Sholat itu kan memang yang baik itu ala waktiha. Sholat itu dilaksanakan pada awal waktu. Pada awal waktiha. Di dalam waktu awal yang paling sae. Tapi di akhir pun juga nggak masalah, tapi kan ada kesunahan supaya kita itu sudah tenang menjalankan aktivitas yang lain itu sudah tenang. Ojo sampai kok sholat itu diende-ende, ditunda-tunda. Nanti kadang kita ketika pas waktu awal niku lego, tapi ditunda-tunda, pas pada akhirnya ada kesibukan terus sampai lupa, akhirnya sholatnya tidak pada waktunya. Nanti bisa tiba atau bisa jatuh menjadi sholat qadha. Pada waktu duhur kita menunda-nunda duhur, terus waktunya asar kita kelingan, wah tadi saya tidak melaksanakan sholat duhur. Nah di sini tadi sholatnya tidak adaan tapi qadhaan. Jangan kan nek niat kan adaan kan gitu. Nah nanti qadhaan, tibanya tadi qadhaan. Nah qadhaan ini berarti sudah istilahnya niki nyarak nih, nyarak ini berarti sudah lepas dari itu berarti. Tapi nyaraknya ini beralasan atau tidak? Darus sholat isnani. Napa jenenge kayak biyen anaum wal wanisyan. Udur atau halangannya sholat itu ada 2 yang diperbolehkan. Yang pertama yaitu tidur, ketiduran. Yang kedua itu lupa. Tapi nek lupa insya Allah mboten ya. Nek lupa berarti ini jarak. Kalau zaman sekarang nggak lupa itu jarak. Nah nek ngelali mungkin
Banyak. Pak Sigit mungkin sering. Insya Allah betul Pak Sigit. Insya Allah napa di awal waktu ya, itu sunnah. Tapi kalau tahun insya Allah semua pernah ya. Sampun ya. Terutama subuh. Kalau subuh mestinya. Kalau subuh itu kadang mungkin sering. Tapi ya diusahakan ampun sampai. Paling minimal itu kita ya menggunakan jam beker lah yang pakai alarm. Setidaknya kan kita ada upaya, ada usaha untuk bisa membangunkan diri kita sendiri. Entah itu lewat HP, entah itu lewat jam beker, entah lewat anak kita atau istri kita atau siapa yang ada di satu rumah situ, dipeseni jam 5 pagi saya dibangunkan, jam 1 siang saya dibangunkan, istilahnya kan seperti itu. Itu sudah ada upaya. Ketika kok lupa yang membangunkan kan kita sudah tidak ada halangan secara syariat kan, karena kita sudah ada usaha untuk membangunkan diri kita sendiri. Tapi kalau toh jenengan begadang sampai jam 3:30, tapi jam 3:30 itu jenengan tak mapan turu Nah ini jemennya jarak ini, karena sebentar lagi pastikan subuh. Mbok teko dikuat-kuatkan mungkin setengah jam lebih lah, itu kan sudah masuk subuh. Dibuat nonton TV atau dibuat kegiatan mungkin, atau deres Quran kan malah tambah ngantuk nggih. Itu dibuat kegiatan yang nantinya itu kita bisa untuk menempatkan waktu sampai niku masuk salat subuh. Jangan sampai jarak. Nah itu jarak itu Pak Sigit. Kita kok sholat, ingin melaksanakan sholat subuh, tapi kok kita tidurnya jam 3:30 pagi. Nah ini sudah jarak. Karena ini dalam nantang setan. Apalagi kok sudah terbiasa begadang jam 3, terus kita tidur kok biasanya bangunnya jam 11 siang, itu langsung dilakukan terus menerus, meskipun pakai jam beker kok nggak manjur. Nah ini tetap jarak ini. Berarti pesennya sama istri, saya nanti dibangunin, kalau nggak bisa bangun digerujuk banyu. Nah niki sudah ada upaya yang pokoknya ada usaha untuk bisa membangun dirinya sendiri dengan berbagai cara lah. Lalu selanjutnya al-asfaku utawi piro-piro mega iku salah satun ana telu. Ahmaru rupane suwijine mega abang, wa asfaru lan kaping pindhone mega kuning, wa abyadulan kaping telune mega putih. Al ahmaru utawi mega abang iku maghribun, mlebune wektu maghrib. Wal asfaru utawi mega kang kuning, wal abyadulan mega putih iku isaun, mlebune wektu isya. Wa yundabulan den sunataken apa takhiru salatil isya ing ngakhiraken salat isya ila ayyahiba. Kapan? Ila ayyahiba maring yen to surup apa asafaku mega al asfaru kang kuning wa labyadu kang putlan kang putih. Nah sekarang awan itu terbagi menjadi 3. Ada awan yang berwarna merah, ada juga awan yang berwarna kuning, dan berwarna yang ketiga yaitu warna putih. Adapun yang berwarna merah di situ yaitu menunjukkan waktunya sholat maghrib. Sedangkan awan yang berwarna kuning dan putih di sini menunjukkan waktunya sholat isya. Tapi di sini wayundabu, ada kesunahan untuk melaksanakan sholat isya. Kapan? Takhiru sholat isya ila ayyahiba asafaq wal asfaru. Meskipun kita boleh melaksanakan sholat isya manakala awan kuning dan awan yang berwarna putih itu sudah nampak. Kan hilangnya awan merah, kan datangnya awan tadi kuning dan putih. Lah, awan putih dan awan kuning ini sudah menunjukkan boleh melaksanakan sholat isya. Tapi ketika pas pada waktu itu juga kita melaksanakan sholat isya, ini masih hukumnya makruh. Persis habis sholat maghrib, waktu sholat maghrib itu kan datang awan putih dan kuning. Langsung kita melaksanakan sholat isya di situ makruh. Maka kita harus dikasih spasi atau jeda
atau waktu rada diakhirkan. Mungkin sekitar 10 menit atau seperempat jam supaya awan yang putih dan yang kuning ini sudah hilang. Nah, disitulah hilangnya awan putih dan awan kuning di sini kesunatan untuk melakukan sholat isya. Tapi tidak terus haram ya, beda seperti waktu istiwa. Waktu istiwa berarti waktu pas ketika memang matahari tepat di atas kita. Ini cuman hukumnya makruh kalau kita melaksanakan isya di dalam ketika awan kuning dan awan putih masih ada. Nek wis ilang niku awan putih dan awan kuning niku berarti gak sunah kita melaksanakan sholat isya. Wa ayaghiba asafu al asfaru wal abyadu. Sumakola wa alam bisawab. Sampun mawon ngaji kita wonten ing dalu menika. Mugi-mugi napa ingkang kita sinaoni wonten dalu menika estu-estu piyantuk keberkahan dumateng kita sedaya sehingga ilmu kita waget manfaat dumateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.